Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kita part 22. Oke lah, ini dia lanjutan ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Melihat secara langsung atas apa yang dilakukan oleh Kak Farhan kepada Kak Mamat, membuat aku tak mampu untuk memalingkan pandangan. Hehehehehehe. Kak Farhan tertawa kecil sembari tangannya terus memainkan punya Kak Mamat. Mungkin dia merasa lucu telah berbuat demikian dengan mempermalukan Kak Mamat di depan teman-temannya. Kak Mamat hanya bisa pasrah. Tenaganya sudah benar-benar habis untuk melakukan perlawanan lagi. Kini dia hanya terlihat terbaring lemah di sana, dengan tangan dan kakinya yang masih dalam belenggu teman-temannya. Kak Herman dan yang lainnya terlihat cekikikan menahan tawa. Sepertinya mereka semua menikmati permainan itu. Kak Farhan terus memainkan benda itu. Dengan sentuhan perlahan, tangan Kak Farhan membentuk lingkaran dengan bergerak naik turun. Mungkin karena menerima rangsangan dari sentuhan tangan Kak Farhan, akhirnya benda itu mulai bereaksi. Mungkin itu terasa lebih hangat dan ukurannya juga yang mulai berubah meningkat. Menyadari hal itu, Kak Farhan segera berkata dengan heboh, "Hahaha, dia berdiri. Asli, dia berdiri." Ujarnya kegirangan disertai tawa dan melepaskan genggamannya dari benda itu. Dan benar saja, sekarang benda itu terlihat setengah berdiri. Aku yang menyaksikan hal itu hanya bisa diam membisu, mencoba menikmati apa yang mereka lakukan. Mungkin Kak Farhan ingin membuat benda itu dalam bentuk maksimalnya. Jadi sekarang tangannya kembali menggenggam benda itu dan mempercepat gerakannya. Di sisi lain, mungkin karena Kak Mamat sudah merasa lelah, dia memohon pada Kak Farhan untuk menyudahi aksinya. Kata Kak Mamat, "Han, sudahlah Han," mintanya sambil memelas, yang malah ditanggapi dengan tertawa nakal oleh Kak Farhan dan teman-temannya. Dengan cara itu tidak berhasil. Kini Kak Mamat berpikir keras mencari ide untuk melepaskan diri dari mereka. Dia melihat ke sekeliling. Ternyata kebetulan saat itu sepi. Tak ada orang lain di sekitar sini. Sepertinya dia belum menyadari kehadiranku di sana. Dengan nada berbohong, Kak Mamat mencoba untuk mengelabuhi mereka dengan berkata kalau di sisi kanan mereka ada ibu-ibu. Lantas semua orang menoleh ke arah kanan. Ternyata tidak ada orang. "Ah, kau bohong ya," kata Kak Farhan. Karena merasa ditipu, dia kembali memainkan benda itu dengan gerakan tangannya yang kini terlihat semakin cepat. Tidak menyerah begitu saja, Kak Mamat kembali mencari cara lain dengan mengangkat kepalanya dari posisi dia berbaring. Akhirnya Kak Mamat mendapati aku ada di sana, yang sedang berdiri di sudut dipan kayu ini yang berada di ujung kakinya. Menyadari akan hal itu, aku merasa sedikit panik dan bingung apa yang harus aku lakukan. Namun Kak Mamat malah menjadikan aku sebagai umpan agar dia bisa terbebas. "Woi, sudahlah woi, itu lihat ada anak kecil di situ," kata Kak Mamat sambil mengisyaratkan bibirnya ke tempat aku berdiri. Lantas secara serentak pandangan mereka menoleh ke arahku semua. Ada yang langsung melepaskan pegangannya juga, termasuk Kak Farhan. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Kemudian kembali pada posisinya semula dan berkata, "Halah,
sama-sama laki-laki kok, gak masalah, kata Kak Farhan dengan santai, dan kembali berusaha untuk membangunkan benda itu, hingga berdiri tegak sempurna. Tapi sepertinya Kak Farhan sedikit kesulitan, mungkin karena suasana hati dan pikiran Kak Mamat yang tidak menentu di posisi seperti itu. Aku yang sudah diketahui oleh mereka sempat panik bukan main. Saat itu, aku hendak berniat lari segera mungkin. Namun, saat Kak Farhan seperti tidak mempermasalahkan kehadiranku di sini, aku urungkan niatan itu dan kembali menyaksikan hal itu dalam diam. Cukup lama aku kembali menyaksikan hal itu, hingga akhirnya dari arah kanan tampak di kejauhan seperti ada sesosok remaja putri yang terlihat sedang berjalan santai dari arah desa sebelah, yang sepertinya dia akan melintasi tempat ini. Kak Herman yang melihatnya memberitahu mereka, "Woi, ada cewek cantik woi." Kami semua melihat ke arah yang dituju Kak Herman, dan ternyata benar, ada cewek cantik yang sedang mengarah ke sini. Adanya hal itu tidak disia-siakan oleh Kak Mamat. Dia kembali memohon untuk melepaskan dirinya. "Woi, sudahlah woi. Malu, ada cewek woi," pintanya memohon. Namun lagi-lagi dibantah oleh Kak Farhan dan berkata, "Hei, masih jauh. Gak bakal kelihatan juga kalau dari jauh," katanya dengan santai, sambil memainkan benda itu tanpa henti. Meski kini gerakan tangannya terlihat begitu pelan. Hingga akhirnya cewek cantik itu terlihat semakin dekat, dan dengan sedikit terpaksa Kak Farhan melepaskan Kak Mamat, yang membuat dia bisa bernapas lega. Saat cewek cantik itu berjalan melintasi kami, dia sempat tersenyum ramah ke arah kami, mengangguk perlahan sebagai tanda hormat, dan terus berjalan dengan santai tanpa menoleh ke belakang. Dan saat posisinya sudah semakin menjauh, Kak Budi yang sepertinya paling tua di antara kami membuat siulan untuk menggodanya. Lantas, cewek itu menoleh ke belakang sekilas, tersenyum malu dan menutup wajahnya dengan tangan, serta berlari kecil untuk mempercepat gerakannya. Setelah itu, Kak Farhan masih sempat berbuat usil kepada Kak Mamat. Dengan tangan kanannya, Kak Farhan kembali mengunyil-ngunyil punya Kak Mamat sebentar, yang sekarang sudah kembali bersembunyi di dalam celananya. Lalu mereka semua beranjak turun dari dipan kayu itu. Spontan aku merasa sedikit kecewa dan berkata dalam hati, "Ya, kok cepat banget sih udahan. Padahal aku kan masih pengen nonton loh," benakku dalam hati dengan sedikit perasaan kecewa. Kumpulan remaja itu beranjak pergi dari sana. Karena masih penasaran, aku coba untuk mengikuti kemana mereka akan pergi. Setelah beberapa langkah, aku mengekor di belakang mereka. Aku menyadari bahwa sepertinya mereka akan pergi ke desa sebelah. Entah apa yang akan mereka lakukan di sana. Sayangnya, aku tidak tahu. Sebenarnya, aku pengen ikut bersama mereka ke desa sebelah. Tapi, kalau orang tuaku sampai tahu bahwa aku bermain jauh-jauh, pasti mereka akan marah dan melarang aku untuk bermain sendiri di luar rumah. Aku hanya berdiam diri di pinggir jalan, dengan posisi yang hanya beberapa meter saja dari tempat bersantai itu. Dengan tatapan penuh harap, aku terus menatap ke arah mereka pergi. Hingga akhirnya mereka sudah tidak terlihat lagi dan menghilang di kejauhan. Waktu terus berjalan dengan siang hari yang sudah semakin memudar, dan perlahan-lahan digantikan dengan waktu sore dengan iringan detik waktu yang terus berjalan. Akhirnya aku putuskan untuk pulang ke rumah saja.
Dengan langkah gontai disertai perasaan kecewa, aku kembali menyusuri jalanan yang sebelumnya aku lalui. Tak lama kemudian, sampailah aku di depan rumah. Di sana terlihat ada bapak dan ibuku. Bapakku sedang membereskan pekerjaannya, sedangkan ibu ternyata sudah menunggu kepulanganku di depan pintu. Dek Bima udah pulang. Ayo nak, kita mandi, kata ibu disertai dengan isyarat tangan agar aku segera mendekat kepadanya. Loh, kenapa kamu cemberut aja, dek? Kata ibuku saat beliau menyadari bahwa ekspresi wajahku tampak suram sedari tadi. Aku hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban yang membuat ibu kembali bertanya. Apa ada yang nakal sama Dek Bima ya? Tanya ibu, dan aku hanya menggeleng kembali. Lantas, ibu segera menggendong aku dengan kedua tangannya, menciumi pipi dan leherku yang sudah sedikit berkeringat. Si ada ganteng udah bau acem, kata ibuku sambil menciumiku beberapa kali. Singkat cerita, aku sudah mandi. Sekarang gantian ibuku yang mau mandi. Sambil menunggu ibu, aku duduk di sofa ruang tamu sambil menonton TV. Beberapa menit berlalu, ibu sudah selesai. Sekarang ibu sudah berpakaian rapi. Lalu ibu mengajak aku untuk jalan-jalan sore. Dengan tanganku yang mungil, aku menggenggam tangan ibu dan mengiringi langkahnya. Sesampainya kami di tempat nongkrong, ibu mengangkat aku dan menundukkan aku di sebelahnya. Ternyata sudah ramai ibu-ibu ngerumpi di sana. Aku edarkan pandanganku ke sekeliling dengan harapan ada sesuatu yang menarik yang dapat aku saksikan. Tak lama kemudian, kumpulan remaja itu muncul di ujung jalan dari arah desa sebelah, seperti mereka hendak melintasi tempat ini. Saat jarak mereka sudah cukup dekat, aku melihat bahwa seluruh baju mereka sudah basah kuyup. Sepertinya mereka habis mandi sungai di desa sebelah. Andai saja aku boleh ikut bermain bersama mereka. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.